Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illa syarika lah. Sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa hasukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih wa man kana yawmuhu misla amsih fahuwa maghbun wa man kana yawmuhu syarran min amsih fahuwa mal'un. Al-hadis atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, DKM seluruhnya dan jajarannya, begitupun kepada para pejuang subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan yang indah ini kita kumpul bersama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuhnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja tadi kita baca ayat wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi. Kenapa manusia disebut rugi? Kita sedikit kembali jauh dari ayat itu, tapi tidak terlalu jauh. Ada surat At-Tin yang sama dengan surat Al-Asr, hampir sama. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia ini dalam sebaik-baiknya bentuk, tepat, tidak ada kekurangan, tepat sekali. Ada istilah mengatakan manusia itu sempurna, tetapi bukan komplit. Makhluk sempurna, bukan makhluk komplit. Karena kalau yang komplit semua ada, itu kelalauan. Hidung punya, telinga punya, gigi punya, jari jari punya, sayap pun punya. Itu komplit.
kalau manusia itu sempurna. Mata, hidung. Dan jangan coba-coba merubah sedikit pun. Mata ya di atas. Di atas mata ada halis, atasnya ada jidat. Jangan menuntut yang aneh-aneh. Lidah ya bagus seperti ini. Hidung ya sudah seperti ini. Tangan kanan, tangan kiri fi ahsani taqwim. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Silahkan. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya ini menjadi kesopanan akan saya ceritakan, tapi tak usah. Di dalam Ihya Ulumuddin itu, seorang manusia sebelum mentafakuri apa-apa yang ada pada alam semesta ini, hendaknya dia mentafakuri dirinya sendiri, mentafakuri jasadnya sendiri, mentafakuri jari jemarinya sendiri, mentafakuri telinganya sendiri, mentafakuri matanya sendiri, mentafakuri seluruh tubuhnya sendiri. Bagaimana Allah memberikan mata dan penglihatannya, bagaimana Allah memberikan telinga dan pendengarannya, bagaimana Allah memberikan hati dan perasaannya. Subhanallah. Bagaimana Allah memberikan otak dan kecerdasannya. Sampai pernah saya katakan, mohon maaf, walaupun ada istilah, ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan wanita ini punya dua kekurangan, nukson fil akal wa nukson fil ibadah. Mohon maaf, wanita secara wanita itu mempunyai dua kekurangan. Mereka kurang dalam akal dan mereka juga kurang dalam ibadah. Karena wanita ada masa haid. Kalau haid berarti, kalau yang haidnya sebulan seminggu, berarti seminggu tidak sholat. Nah kalau haidnya sebulan 14 hari, berarti 14 hari tidak sholat. Tapi subhanallah, di sisi lain wanita diberikan kecerdasan, yang mana kecerdasan tersebut tidak dimiliki oleh suaminya. Saya sampai terheran-heran, terbingung-bingung sampai saat ini. Ketika lahir anak lahir, itu bayi itu cuma hanya bilang oa, 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 oa. Tapi dengan tangisan bayi yang dianggap oleh suami sama dianggap oleh sang ibu, tangisan bayi itu berbeda. Yang tahu itu cuma ibu-ibu, Pak. Hebat. Suami datang, mah itu belum dikasih susu kah? Apa jawaban istrinya? Sudah, hanya tinggal ditimang-timang nanti tidur. Yang tahu bahasa oa-oanya bayi, ibu-ibu. Nangis lagi bayinya. Apa yang terjadi? Suami berasumsi sendiri, istrinya menyalahkan. Salah, jangan digendong. Dia itu memang sedang buang air, saya belum bersihkan. Yang tahu itu ibu. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lantas apa hubungannya? Mohon maaf, Allah memberikan mata dan penglihatannya, Allah memberikan hidung dan penciumannya, Allah memberikan telinga dan pendengarannya, otak dan pemikirannya, otak dan akalnya, hati
dan rasanya. Untuk apa? Agar supaya manusia tidak dilanjutkan dalam summa radadnahu asfala safilin. Intinya supaya apa? Otak, hati, badan, tubuh seluruhnya agar menjadi modal manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu contoh mudah seperti ini, seandainya ada seseorang diberikan perusahaan dikasih, nih ini perusahaan untuk kamu, ini pelanggannya juga saya suruh belanja ke kamu, kasih lagi uang, nih 30 miliar untuk kamu buat ngurus-ngurus. Anak buah saya juga dikasih ke kamu, tolong urus perusahaan ini biar tidak bangkrut. Modal dikasih, uang dikasih, pelanggan diberikan, apa yang dibutuhkan dari kendaraan diberikan secara keseluruhan, tapi usaha bangkrut. Radadnahu asfala safilin, maka itu yang disebut rugi. Innal insana lafi husrin. Nah kembali lagi, kenapa manusia disebut rugi? Banyak dari manusia yang diberikan seluruh modal untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka radadnahu asfala safilin, kata Allah, aku kembalikan mereka ke paling rendahnya yang ada kelak di api neraka. Sehingga ada ayat mengatakan waquduhan nas wal hijarah, waquduhan nas wal hijarah. Neraka ini bahan bakarnya bukan apa-apa, nas wal hijarah. Bahan bakar neraka ini manusia dan bebatuan. Allahu Akbar. Yang harusnya tadi sudah diangkat kan? Diangkat dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diangkat sehingga tidak ada satu binatang pun yang lebih mulia secara bentuk dari manusia. Nggak ada. Silakan. Bahkan mohon maaf, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jin sekalipun, mohon maaf, tetap secara bentuk bagusan manusia. Bagaimana dengan malaikat? Wa kadzalika bil malaikat, tetap manusia fi ahsani taqwim. Bahkan mohon maaf, Jibril alaihi salam ketika datang membawa wahyu, Jibril sering berupa manusia. Bahkan hanya beberapa kali saja Jibril berupa Jibril sendiri. Kenapa? Manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk. Bahkan yang sering digunakan oleh Jibril itu Dihya al-Kalabi, nama sahabat. Itu sampai Sayyidatuna Aisyah itu nanya, siapa yang datang? Dihya apa Jibril? Jibril. Dihya apa Jibril? Dihya. Dihya apa Jibril? Jibril. Karena seringnya pakai Dihya al-Kalabi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hadis ketika ada Rasulullah SAW, hadis riwayat Umar bin Khattab mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idja'a rajulun shadidu bayadis siyab, shadidu sawadis sya'ar. Kami duduk, tiba-tiba ada laki-laki datang, rambutnya hitam legam, bajunya sangat putih. La na'rif minna ahad, kami tidak tahu satupun siapa dia itu.
dan tidak terlihat darinya itu asar safar, perjalanan yang jauh, tidak. Kemudian dia mengatakan, akhirnya dia bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan menanyakan hari kiamat. Subhanallah. Setelah pertanyaan itu diberondong kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian orang ini selalu membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Sodakta, 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 sodakta. Sampai sahabat bingung, dia yang nanya, dia yang ngebenerin, gimana sih? Akhirnya ketika malaikat Jibril atau si orang ini menghilang, kata Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kalian kenal siapa tadi? Tahu siapa yang tadi? Para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, wa Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini cara kesopanannya, cara kesopanan. Jadi kalau ditanya yang belum tahu, ya jawab, jangan tahu, jangan pura-pura so tahu juga. Ditanya anu, tahu? Allah wa rasuluhu a'lam. Itu yang lebih tepat, seperti itu. Jangan menurut saya sih. Ini akhirnya kacau balau. Menurut saya tidak bagus juga ya. Bagaimana Allah wa rasuluhu a'lam? Kecuali beda lagi. Kalau tahu jawab tahu. Apalagi hanya orang nanya jalannya. Rumah Bang Rifki di mana? Allah wa rasuluhu a'lam. Kaget nanti ini. Ini kenapa kayak hadis kayak? Rumah Pak Anu mana? Allah wa rasuluhu a'lam. Enggak jawab. Kalau tahu jawab. Kalau enggak tahu, tak tahu. Wallah. Ababil khusus dalam pertanyaan ilmu agama. Seperti itu. Jangan menjawab sembarangan. Menurut saya. Tidak boleh. Kembali lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan modal yang cukup untuk manusia masuk surga. Apa modalnya? Tubuh, perasaan, hati, otak, pikiran, semuanya. Tetapi orang tersebut tidak jadi masuk surga. Makanya seperti Husrin. Tapi kalau ayat ini sampai sini terasa akan sedih. Waduh, selesai. Untung ayatnya ada lanjutannya ya. Lafi husrin. Kalau dulu itu pernah ngaji, ada yang mengatakan lafi husrin ini lafi ta'ab, dalam keadaan capek. Kita itu makan memang cepat, Pak. Enak ya. Makan itu. Tapi coba kita bayangkan kalau masak sendiri, kira-kira capaian makannya apa capaian masaknya? Iya juga ya, capaian masaknya. Seperti itu, masak minimal setengah jam, dari mulai nasi, 1 jam lah dipersiapkan masak. Makan 5 menit. Lafi ta'ab, dalam keadaan capek. Masya Allah, tabarakallah. Pemuda mengumpulkan uang untuk apa? Untuk kenikmatan yang sesaat. Subhanallah. Lafi ta'ab, khusrin, capek, letih. Makanya nanti istirahatnya kita itu ada di mana? Di alam kubur. Istirahatnya orang-orang yang beriman kelak di akhirat, insyaallah. Maka kita kembali, yuk. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, menurut surat Al-Asr. Kalau menurut surat At-Tin, illalladzina
amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia dicap menjadi orang yang rugi. Bagaimana tidak rugi? Manusia akan disebut rugi karena dia diberi modal untuk surga, tiba-tiba dia masuk neraka. Untung ada pengecualian. Yang tidak rugi adalah orang amanu, yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal-amal baik, amal soleh, wa tawasau bil haqqi. Ini penting, memberi nasihat terhadap kebaikan. Cuman penyakitnya zaman sekarang, banyak orang yang takut nanti disebut sok soleh. Lu nyuruh gua sholat, emang dulu lu gimana? Kamu nyuruh saya ibadah, dulu kamu itu kan begini. Banyak takut kan? Atau kadang-kadang seseorang mempunyai perasaan, saya tidak mau nasihatin si Anu dan si Anu. Kenapa? Karena dulu saya seperti itu. Mohon maaf, orang yang sudah berani beramal baik, orang yang sudah berani beriman dan beramal baik, tapi belum berani untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, ada kemungkinan masih dalam keadaan rugi. Nauzubillahi min. Karena apa? Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal ini perlu agar supaya apa? Supaya palahum ajrun ghairu mamnun, agar mendapatkan pahala yang tidak terputus. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam sudah mati, amalnya semua putus. Mohon maaf, pejuang subuh, kalau sudah mati, saya mohon, sudah, jangan ikut lagi sholat subuh. Ya, lari nanti imamnya. Ya. Ibu-ibu yang rajin ikut pengajian, kalau sudah meninggal, saya mohon, tak usah lagi ikut ngaji. Gak usah, takut nanti ustadznya ya. Yang rajin sholat berjamaah, kalau sudah meninggal, sudah, gak usah lagi sholat berjamaah. Apa? Idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salas. Kecuali ada 3 perkara yang hidup. Mana itu? Pertama, sedekahtin jariyah, sedekah jariyah. Loh kok bisa seperti itu? Contoh mudahnya, Bapak menyumbang karpet di masjid. Bapak sudah meninggal, karpet masih digunakan. Selama karpet masih digunakan, selama itu pula Bapak dihitung orang yang mendapatkan pahala. Makanya ada orang istilahnya, saya mah bukan enggak mau nyumbang karpet, yang saya mau nyumbang keramik. Loh kenapa? Kalau karpet bentar lagi diganti, kalau keramik lama digantinya. Ada satu lagi, oh tidak, saya nyumbang kayu untuk, di sini pakai kayu kan ya? Wah itu lebih lama lagi, gak mungkin diganti itu. Satu lagi, oh saya tanahnya, oh ini tidak akan terputus. Subhanallah. Tapi ini nggak apa-apa, jangan nanti nyumbang tanah semua, nggak ada yang nyumbang karpet juga, bingung ini urusannya ya. Nah kembali lagi hadirin yang dimuliakan, palahum ajrun ghairu mamnun, sedekahtin jariyah, sedekah jariyah. Sudah meninggal masih berjalan pahalanya. Ini penting ya, menyumbang majelis taklim, menyumbang anu, meninggal tenang. Aw ilmin yuntafa'u bih,
ilmu yang bermanfaat. Ayo kita latih diri kita. Bagaimana caranya? Dengarkan kajian, tangkap betul-betul. Setelah ditangkap betul-betul, pulang ke rumah, nak sini. Tadi ngaji. Ngaji apa? Ngaji kajian subuh. Bahas apa? Ini. Tak tangkap, tulis. Subhanallah, tulis, sampaikan. Insya ditangkap tidak, ditulis tidak, sampai pintu lupa. Iyalah, akhirnya ditanya sama anaknya, "Bapak tadi ngaji apa?" "Oh, asik ngajinya pokoknya." "Lu emang ngaji apa, Pak?" "Pokoknya asik aja." Lupa bapak kata. Terkecuali kita itu punya kekuatan hebat seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, Pak, beliau dalam keadaan kekurangan ketika taklim dengan Imam Malik, beliau ini nyoret-nyoret tangan. Kata Imam Malik, "Bercanda ini. Kenapa kamu main-main tangan? Sedang nyatat omongan sampean, sedang nyatat pembicaraan tuan guru," katanya. "Ah, masa iya? Coba baca." Baca, pulpen nggak ada, Pak, nih tangan. Cerdas, hebat. Kita nggak bisa seperti itu. Makanya kata Nabi apa? Oke, kita melambung kemana dulu lah. Kun aliman, jadilah orang alim. Ini orang alim. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Mana yang belajar? Kalau ada taklim, bawa buku, bawa pulpen. Ini muta'alliman. Au mustami'an. Mana itu mustami'an? Orang yang benar-benar mendengarkan. Begini nih, wajib, Masya Allah, benar-benar. Au muhibban, atau orang yang cinta. Mana? Bawa buku, pulpen? Tidak. Dengarkan betul-betul? Tidak. Dia dengarkannya khusyuk. Ditanya, "Mas, kenapa, Mas?" "Maaf Ustadz, saya sebenarnya enggak niat taklim, tapi saya niat tidur. Makanya orang lain pas awal taklim baca Fatihah, saya baca doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut." Loh, kok bisa seperti itu? Iya, saya ingin tidur saya berkualitas. Ketika saya tidur, ternyata saya ngaji. Dibanding ketika saya ngaji, tiba-tiba saya tidur. Ya kan, kalau niat tidur nih, tiba-tiba ngaji, kan berarti hebat kan? Gitu. Ngapain? Saya niat tidur, tiba-tiba ngaji, kan hebat gitu kan? Saya nganggur, tiba-tiba dapat duit. Saya kerja, tiba-tiba hilang duit, kan gak enak. Mana yang enak? Nganggur dapat duit. Oh yaudah, saya niat tidur tapi ngaji. Oh jangan juga seperti itu. Au muhibban wala takun homisan, jangan jadi yang kelima, Pak Ahli. Atau muhibban ini seperti ini. Kemana? Ngaji. Aduh, Masya Allah, saya harus berangkat kerja subuh-subuh ini. Iyalah, tak apa. Pejuang subuh mana? Mohon maaf ya, tidak bisa ikut taklimnya. Apa? Berangkat ke Sambu. Ini aja nih. Masukin itu, tambah-tambah buat pejuang subuh. Subhanallah. Masukkan keropak masjid lah. Au muhibban, dia mungkin tidak ikut taklim, tapi hatinya ingin taklim. Tapi jangan sampai jadi yang kelima, patahlik. Siapa? Ngaji, jadi wong alim tidak mau, jadi orang alim tidak mau, jadi yang belajar tidak mau, yang mendengarkan pun tidak mau, cinta terhadap pengajian tidak mau, senangnya ngomongin terus sama pengajian. Di sini nggak ada ya, di apa namanya sini, Kuala Enok ini nggak ada yang seperti itu kan ya. Ya bagus, sudahlah.
Alhamdulillah ya. Mungkin entah tak ada yang ngaku apa ya, apa nggak tahu juga itu. Nggak ada yang, takutnya nggak ada yang ngaku, repotnya kan itu ya. Tapi itu emang harus ada satu kewajiban, itu memang seperti itu. Harus ada aja yang seperti itu. Kalau di sana itu banyak Bapak, ketika mau bangun masjid, ketika masyarakat sudah kompak, tiba-tiba dia ngomong, untuk apa bangun masjid? Gak usah, gak perlu. Ada yang seperti itu. Tapi setelah masjid berdiri tegak, dia yang duluan ngomong, kalau tidak ada saya, nggak jadi itu masjid. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, au ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga apa? Au waladin sholihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu punya cita-cita, anak saya harus S1, anak saya harus S2, anak saya harus S3, anak saya harus profesor, anak saya harus doktor, anak saya harus dokter. Silahkan mempunyai cita-cita tersebut, tapi mohon maaf, sebelum ditanamkan cita-cita tersebut harus ditanamkan dalam hati terlebih dahulu, anak saya harus menjadi anak yang soleh dan solehah. Subhanallah, itu peringan dalam siksa kubur. Di dalam kitab An-Nawazir kan diceritakan ada Nabi Isa lewat satu kuburan, yang dikubur nangis-nangis. Ditanya sama Nabi Isa, kenapa? Jawabannya, anakku, anakku, anakku. Dicari sama Nabi Isa anak si orang tersebut, dibawa kalau bahasa sekarang ke pesantren lah gitu, atau ke majelis taklim Nabi Isa. Besoknya Nabi Isa lewat situ lagi, itu ahli kubur yang kemarin sedang menangis tertawa bahagia. Asik-asik, nikmat. Kayak apa? Kayak dapat ini ikan tawar. Ikan tawar 10 kilo. Sugih langsung. Ini lebih dari itu, asik. Masya Allah, kan senang ya mungkin ya orang dapat ikan tawar. Sampai saya kemarin tak jadi diajak sama Ripki, ayo Gus mancing, ada ikan tawar. Wah kata saya, mahal sekali. Itu lambungnya apa-apanya tuh, itu bisa 40 juta. Wah terbangunlah pondok kita selesai. Hujan tiba-tiba. Nggak jadi saya dapat ikan tawar itu ya. Ini yang di dalam kubur itu bahagia, lebih bahagia dari orang yang dapat ikan tawar 10 kilo, lebih mungkin lah. Ditanya sama Nabi Isa, waduh, kemarin nangis, sekarang ketawa, ada apa? Dijawab sama si ahli kubur, aku menangis kemarin karena anakku yang ada di muka bumi tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dia ibadah, dia tidak ibadah. Allah perintahkan dia taat, dia tidak taat. Justru sebaliknya, Allah larang dia maksiat, dia maksiat. Oh subhanallah. Akhirnya Nabi Isa nanya lagi, terus kenapa kau berbahagia saat ini? Apa jawaban ahli kubur? Yang membuat aku bahagia saat ini adalah anakku sedang belajar Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Pak, Bismillah saja bahagia kita di alam kubur. Mohon maaf, di kubur ini ada yang merasa kesempitan, ada yang merasa luas, ada yang merasa sejuk, tapi ada juga yang merasa panas. Jangan dikira di alam kubur tidak ada siksa, ada. Orang pertanyaan munkar nakir saja sudah menjadi siksa. Masa bisa sih pertanyaan jadi siksa? Mohon maaf Bapak, namanya orang bersalah, ditanya pun jadi siksa. Puasa tak kau? Enggak puasa? Serem.
Kalau istilah anak pondok, kalau setelah melanggar tiba-tiba memang nggak ketahuan sama pengurus, datang ke pondok, kau tadi melanggar ini ya? Tidak. Mungkin mulutnya bahagia, hatinya ada saksi, mati aku ini. Seperti itu. Atau ditanya sama polisi, sedang apa? Kaget. Padahal nggak ada salah. Pertanyaannya pun jadi siksa. Loh masa iya sih? Kan malaikat itu begini, malaikat itu begitu. Mohon maaf Pak, Allah ini bijaksana. Maksudnya apa Allah bijaksana? Allah menciptakan malaikat itu akan sesuai pada tempatnya. Malaikat Ridwan senyum, silahkan masuk surga, baik ya. Malaikat pencabut nyawa orang-orang yang beriman senyum. Tapi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang korupsi beda lagi. Korupsi kau Kalau yang beriman pelan-pelan dan lembut. Kalau yang korupsi enggak. Diputar dulu. Akhirnya kalau kata orang Betawi suruh nyebut bukannya Allah, biar nyebut Allah, nyebut lah. Ini disuruh nyebut hanya bilang butnya saja. Nyebut but. Man rabbuka Allah, wa man nabiyuka Muhammad, wa ma imamuka Al-Qur'an, wa ma kiblatuka Ka'bah, wa man ikhwanuka. Kan itu kan? Siapa Tuhanmu? Jawabannya apa? Hafal semua di sini? Hafal. Man rabbuka Allah, wa man nabiyuka Muhammad, wa ma imamuka. Apa pedomanmu? Al-Qur'an. Wa ma kiblatuka. Apa kiblatmu? Ka'bah. Wa man ikhwanuka. Siapa saudara-saudaramu? Muslimin dan cukup jawab muslimin dan muslimat, enggak usah diabsen nama keluarga. Pak Udin, Pak ini, Pak, repot. Malaikat enggak kenal saya. Kita sudah hafal, tapi mohon maaf kalau yang nanyanya munkar nakir lupa Pak. Pernah nonton sinetron? Atau coba kita bayangkan, jalan dari sini sendirian, mungkin ke tengah hutan apa kemana, tiba-tiba turun kuntilanak. Kuntilanak nanya, Bapak dari mana? Kira-kira bisa jawab apa enggak? Enggak. Baru kunti, belum munkar nakir. Allah bijaksana. Allah tetapkan malaikat munkar nakirnya seperti itu. Memang seram, menyeramkan, tapi kadang-kadang malaikat munkar nakir juga kebingungan kalau ketemu orang-orang soleh. Ketika bertanya kepada Umar bin Khattab, man rabbuka? Apa kata Umar bin Khattab? Abis ini pasti kamu nanya wa man nabiyuka. Kaget munkar nakir. Loh, laporan sama Allah, ya Allah itu gimana? Udah bagus. Umar itu mah nyerah malaikatnya. Ada lagi diriwayatkan Al-Imam Syibaweh ketika ditanya man rabbuka, man kalimat apa? Isim fi'il huruf. Ditanya nahwunya katanya. Man itu kalimat apa? Isim fi'il huruf. Kalau istilahnya man itu kata benda, kata kerja, apa kata apalah kata bahasa Indonesia itu ya, begitu. Ditanya balik malaikat, bingung. Loh, saya ini ditugaskan hanya cuma bertanya, tidak untuk menjawab. Balik lagi. Tapi bapak-bapak jangan so tahu nanti ya. Ingin ikut Imam Syibaweh, man rabbuka. Atau mungkin di sini ada yang amanat wasiat, kalau saya mati tolong pakai kain kapan yang sudah busuk, yang sudah kotor. Nanti kalau saya masuk ke dalam kubur ditanya sama malaikat, man rabbuka? Saya mayat lama.
Gamis saya sudah kotor. Salah masuk. Malaikat salah masuk, bingung juga. Kembali lagi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil. Ini adalah ilmun yuntafa'u bih, dan berikutnya adalah awaladin sholihin. Maka orang yang beriman, orang yang beramal soleh yang seperti ini, falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya tidak terputus. Iman, amal. Tapi kadang masih banyak yang takut. Yuk, supaya kita tidak takut, berani beramal mulai dari saat ini. Jangan remehkan amal yang kecil. Siapa tahu dari amal kecil itu terletak ridhonya Allah. Insya. Hadirin tahu, ada seorang wanita pelacur masuk surga gara-gara satu, kasih minum anjing. Dia jalan di padang pasir, dia turun haus, ada sumur, dia turun ke bawah, dia ambil minum, naik ke atas, dia bawa minum. Sepatu wanita itu kan tahu dari kulit, nah diisi air, digigit Pak, digigit naik ke atas, nyampe di atas, niatnya buat minum dia, karena habis naik capek, nggak taunya ada anjing. Wanita ini ngomong, saya turun lagi bisa buat ambil minum, anjing turun bisa, naik tak bisa. Kasih minum, subhanallah. Apakah gara-gara apa hanya ngasih minum anjing saja langsung masuk surga? Tidak juga, karena dia memberikan anjing minum, anjing haus minuman, akhirnya apa? Allah ridho terhadap amaliyah dia. Kata Rasul mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah siapa yang ada di bumi, akan memberikan kasih sayang kepadamu siapa yang ada di langit. Subhanallah. Seperti itu. Akhirnya setelah wanita ini memberikan minum seekor anjing dengan air, dirubah hatinya wanita tersebut. Idza dakhalal muluku qaryatan afsaduha. Kalau hidayah sudah masuk ke dalam hati, yang kemarin menjadi preman, jadi soleh, tawadu, tanggap ya. Secepat itu kalau hidayah sudah masuk ke dalam hati, subhanallah, berubah orang tersebut, si pelacur tersebut berubah menjadi wanita soleha. Dia tutup auratnya, dia jadi orang baik-baik. Iya, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Enak Pak kalau masuk surga cuman ngasih minum anjing doang. Berapa banyak yang melihara anjing, kan ngasih minum, bukan minum lagi sama makannya. Masuk surga, beda lagi nanti urusannya. Oke, lanjutkan. Ada, jangan meremehkan amal yang apa? Jangan meremehkan dosa yang kecil. Siapa tahu di dalam dosa yang kecil tersebut terletak murkanya Allah. Dalam hadis disebutkan ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Jadi wanita ini tercap wanita soleha, tapi punya amal buruk terhadap makhluk Allah. Dia masukkan kucing ke dalam kandang, dia kunci di dalam kandang, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, mati kucing. Allah tidak ridho dengan pekerjaan tersebut. Si wanita soleha, Allah rubah hatinya menjadi wanita yang toleha, bukan soleha. Lawan dari kata soleha, toleha. Rusak, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Subhanallah. Yuk kembali, niatkan dari sekarang. Sekecil apapun amal tersebut, kita ambil bagian. Walaupun hanya imaqatil adza, ada paku di jalan ya. Aduh, ini kalau kena injek bahaya. Paku yang berbahaya Pak,
bukan paku yang tidak berbahaya. Tadi kan saya lewat jalan kayu ya, banyak pakunya, jangan dicabut, justru bahaya itu. Kata Ustadz itu tadi subuh itu harus menyingkirkan paku yang ada di jalan. Oh banyak paku, singkirkan, itu hancur akhirnya jalannya. Ada apa? Kotoran, ada apa? Imatatil adza, ada beling, singkirkan. Apa Allah mengatakan, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang beramal sebagian dari amal soleh, gak semuanya, tapi landasannya iman. Nah, landasannya apa? Iman. Faulaika yadkhulunal jannah, yang seperti itu akan masuk surga dan tidak akan merasakan api neraka sedikit pun. Mau kan? Pasti mau ya. Beramal walaupun sedikit, tapi barengi dengan keimanan. Karena mohon maaf, kadang-kadang banyak orang yang tidak jadi beramal karena amal itu sedikit. Ada pembangunan masjid, dia punya cuma 5.000, mau nyumbang nggak jadi, malu. Padahal sumbangkan, nggak malu. Jangan seperti itu. Yuk, walaupun satu bata, taruh satu bata di masjid, insya Allah akan terhitung orang yang membangun masjid. Man bana masjidan banallahu qusuran bil jannah. Barang siapa yang membangun satu masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan istana kelak di akhirat. Alhamdulillah. Bahkan ini Pak nih, ada kotoran di masjid, disingkirkan nih, satu dzarrah, satu biji. Allah sudah bangunkan satu rumah di surga. Subhanallah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kembali? Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. Orang yang seperti itu pasti akan masuk surga dan tidak akan merasakan pedihnya api neraka. Silakan. Ya, berani beramal walaupun sedikit. Banyak orang yang gagal amal itu karena malu, saya baru sedikit, saya malu. Padahal cobalah berlatih dari yang kecil itu. Insya Allah. Yang selanjutnya harus dibarengi dengan keimanan, keyakinan dan keikhlasan. Karena mohon maaf, kehebatan orang yang beriman, dalam hadis dikatakan, idza jawazal mu'min as-sirat faqalatin nar juzya mu'min fa inna nuraka tudfi'u lahabi. Jikalau orang yang beriman ini melewati jembatan siratal mustaqim, maka api neraka berkata, juzya mu'min, buruan wahai orang yang beriman, fa inna nuraka tudfi'u lahabi, karena sesungguhnya cahayamu dapat memadamkan apiku. Orang yang beriman itu suruh cepat-cepat sama neraka. Cepat. Lekas. Kenapa? Cahayamu dapat memadamkan apiku. Subhanallah. Kembali kita mengulang. Kembali kita menyimpulkan. Apa dari pertama tadi? Jangan sampai menjadi manusia yang rugi. Siapa yang rugi? Yang telah diberi modal untuk masuk surga tapi malah masuk neraka. Siapa yang tidak rugi? Orang yang beriman dan beramal soleh serta berani memberi nasihat terhadap kebaikan, serta berani memberi nasihat terhadap kesabaran. Ini juga penting Pak. Sabar, Masya Allah, tabarakallah. Karena segala sesuatu ini membutuhkan sabar. Segala sesuatu ini membutuhkan sabar. Dapat musibah,
sabar. Dapat nikmat, sabar. Loh kok dapat nikmat sabar juga? Sabar. Bisa tidak menggunakannya dengan benar. Menghadapi maksiat, sabar. Dalam ibadah, sabar. Emang sholat subuh nggak butuh sabar? Ya Allah ya Rabbi, dingin. Allahu Akbar. Sabar. Orang yang tidak akan rugi. Yang selanjutnya apa? Kalau orang sudah iman, beramal soleh, serta dia memberi wasiat terhadap kebenaran dan kesabaran, orang yang seperti ini adalah orang yang mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala yang tidak putus. Subhanallah, nggak ada putusnya. Kadang-kadang bingung ya, kalau bapak ibu umur 70 tahun, kira-kira sholat kita berapa tahun? 60 ya. Katakan mulai sholat dari umur 10 tahun, berarti sholat kita hanya 60 tahun. Harusnya di surga cuma 60 tahun saja. Kenapa kok di surga selama-lamanya? Jawabannya tadi, falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah ini maha bijaksana, apalagi sama umat Nabi. Sama kita nih bijaksana. Rasul itu pernah laporan sama Allah, ya Allah, umat Nabi Musa ratusan tahun, 100, 300, 200, 500 tahun. Umatku 60, 70. Kata Nabi kan begitu, umur ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 70 dan 60 tahun. Lebih dari itu bonus. Lebih dari itu bonus. Nih, saya umur 30 tahun. Jatah saya tinggal 30 tahun lagi kalau berpacu pada hadis Nabi. Kalau di sini ada yang umur 40 tahun, nah, tinggal 20 tahun lagi. Kalau di sini ada yang umur 50 tahun, 5 tahun lagi. Kalau yang 55 tahun, ya 5 tahun lagi berarti ya. Kalau yang 58 tahun, 2 tahun lagi. Kalau di sini ada yang umur 60 tahun kurang 2 hari, siap-siaplah sudah ya. Tinggal 2 hari lagi Pak, kira-kira tuh. Dan yang lebih dari 70, kata Nabi bonus. Bukan berarti bukan jadi umat Nabi. Ada kakek-kakek. Kakek umur berapa? 90. Kek, maaf ya. Kata Nabi nih, umur umatku 60, 70 kek. Kakek udah 90. Jangan-jangan kakek bukan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa yang terbawa sampai saat ini. Meninggal kakeknya. Jadi umur. Akhirnya Rasulullah ini mengadu kepada Allah, ya Allah bagaimana? Kata Allah, tenang, umatmu aku beri Lailatul Qadar. Mau dapat Lailatul Qadar? Mau pasti ya. Tapi sulit. Ya udah gini aja, hidupkan Ramadan, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Insya. Masa sih Pak Ustadz, masa sih begini Pak, Lailatul Qadar itu nggak mesti datangnya terasa terus. Kalau masalah Lailatul Qadar selalu datang kepada kita dengan wujud Lailatul Qadar yang asli, mungkin besoknya sudah sombong-sombongan. Dapat berapa tadi malam Lailatul Qadar? Oh, saya dapat 3. Oh, saya dapat 4. Oh, banyakkan saya ya. Enggak, khusus waliullah baru terasa. Kalau orang seperti kita padahal sudah dapat Lailatul Qadar,
Karena apa? Beribadah dan menghidupkan Ramadan. Rasul mengatakan apa? Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Ada man soma, ada man qoma. Man qoma au man soma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, berdiri di bulan Ramadan, bihuquqi Ramadan, tarawihnya. Mohon maaf Pak, kalau di daerah saya tarawih itu setiap bulan pasti ada setiap hari itu pasti ada kemajuan. Ada kemajuan. Nah, sopnya dari sana makin sini maju ke sini. Nah, sisalah segini nih. Di sini mungkin enggak ya? Enggak jauh beda maksudnya. Itu ramai betul kan awal-awal Ramadan? Ada kemajuan itu. Seret mulai 10 Ramadan mulailah. Habis 27 ini saja nih. Kakek-kakek semua. Insyaallah tabarakallah. Kalau mendirikan Ramadan, baca Al-Qur'annya, lidahnya dijaga. Jangan neko-neko. Ya. Lidahnya dijaga, Qur'annya dijaga, sedekahnya dijaga, puasa, bangun malamnya dijaga. Apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya Allah ampuni, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Hebat kan? Sama seperti Lailatul Qadar. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan, kata Rasul seperti itu. Silahkan, ada kata Allah, tuh ada Lailatul Qadar. Yang kedua, umatmu memang pendek umurnya, tenang, tapi Muhammad, umatmu aku beri fadail amal, padilah amal. Beramal sedikit, pahalanya besar. Bu, ibu-ibu yang belum bisa melaksanakan haji atau umroh, ketahuilah bu, memeluk suami ibu itu pahalanya seperti tawaf. Pulang dari sini peluk suami ibu. Mencium kening suami ibu seperti mencium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam. Enak kan? Subhanallah kan? Subhanallah. Dulu tiba-tiba suaminya dicium keningnya. Amalkan bu, silahkan. Peluk suami. Belum bisa-bisa umroh, peluk aja suami. Toap sudah. Cium jidat suami itu yang kencang gitu ya. Hajar Aswad sudah ya. Itu seperti itu. Ada amal sedikit, tapi pahalanya besar. Duduk di majelis ilmu, sudah pernah saya katakan, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairum min ibadati alfi sana. Duduk seperti ibadah 1000 tahun. Ya Bapak, kesini kan sering ada habaib masukan. Itu pandang wajah ulama, pandang wajah orang soleh, mandangnya saja, melihat begini, itu lebih bagus daripada Bapak sholat sampai punggung ini kayak udang galah atau udang ebi, yang bengkok maksudnya punggungnya. Kok bisa seperti itu? Ya itu udah aturan agama saudara. Tapi jangan artikan beda lagi. Kenapa Bapak tidak sholat? Tidak tahu ini. Saya itu habis lihat ulama. Seperti sholat banyak, tak perlu sholat lagi. Jangan juga Pak. Tetap harus sholat ya. Seperti orang yang sholat di Masjidil Haram, maka hitungannya sebanyak 1 kali sholat dihitungnya 100.000 kali sholat. 1 rakaat 100.000 rakaat. Pulang haji tidak sholat ini.
Kenapa? Saya sudah punya tabungan 100.000. Berapa tahun itu? Subhanallah. Kemana ini? Mulai ngelantur ini. Nah, itu amalnya kecil, tapi padilahnya besar. Dan ternyata Pak, mohon maaf, untung sekali kita itu umurnya pendek, enggak seperti umat terdahulu. Coba bapak-bapak bayangkan, umur bapak-bapak 500 tahun, tapi istri cuma 1. Sedih juga kan kira-kira? Seperti orang yang tersesat, ke situ lagi, ke situ lagi. Seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajib, istimewa. Saya mah hanya ngasih contoh aja. Orang jadi umat Nabi ini seperti mubalik datang ke tempat acara. Lah kok bisa? Datangnya belakangan, pulangnya duluan. Kita kalau ditanya orang mana, jawabannya satu Pak, Nabi Adam itu orang mana? Orang surga. Nah kalau kita meninggal, kita mudik. Namanya mudik, berarti mudik harus kemana? Ya ke surga. Kalau enggak ke surga, berarti salah jalan. Nah kita ini terakhir kan datang ke alam dunia nih. Terus di alam dunianya 60 tahun, sebentar. Kemudian balik ke surga, insya Allah. Kan enak gitu ya. Datang sebentar, pulang. Nenteng apa namanya? Berkat paling banyak. Nenteng itu, makanan itu. Paling banyak itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahum ajrun ghairu fama yukadzibuka ba'du bidin alaihissallahu biahkamil hakimin. Yakini Allah itu ahkamul hakimin. Allah itu maha bijaksana, paling bijaksananya orang-orang yang bijaksana. Insya Allah. Alhamdulillah. Kembali jadi catatan kita pagi kali hari ini apa? Jangan menjadi orang yang rugi dengan cara tingkatkan kualitas iman, tingkatkan kualitas amal, berani memberi nasihat kepada kebaikan dan kesabaran. Selanjutnya pasti akan mendapatkan pahala yang tidak terputus, karena Allah adalah zat yang paling bijaksananya dari yang bijaksana. Mudah-mudahan di pagi kali hari ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keimanan yang sempurna, mendapatkan amal yang diterima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, sehingga kita tercatat menjadi orang-orang yang mendapat falahum ajrun ghairu mamnun. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini juga saya pamit kepada seluruhnya, baik apa ini namanya daerah Kuala Enok atau kemarin sempat mengisi di Tanah Merah. Saya mohon pamit karena asli saya jujur-jujuran ini ketika mau ke sini ini mau istirahat di rumah Bang Rifki, Bang Fiki kalau di sini terkenalnya. Tiba-tiba, Gus, isilah masjid. Loh, iya siap. Saya dapat amanat dari orang tua seperti itu. Kalau ada yang memerintahkan engkau suruh ngaji, suruh apa aja, jangan ngomong enggak siap. Siap aja dulu. Alhamdulillah. Akhirnya saya bisa silaturahmi di sini. Dan alhamdulillah saya di sini sudah merasa keluarga. Cuman belum merasa besanan. Canda. Alhamdulillah sudah dianggap keluarga di sini. Mudah-mudahan bisa silaturahmi kembali ke sini. Ya, insyaallah, karena nanti jam 10:30 akan naik speedboat menuju Pelangiran. Pelangiran. Setelah dari Pelangiran baru saya ke Batam, dari Batam baru terbang kembali ke Jakarta.
dan menuju rumah. Doakan biar berkah, selamat sampai tujuan. Kita tutup dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa Anta iksiru wa dhali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya rusal harfi Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu ba'da ridha, lakal hamdu تطرنا لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا في الأولين وصل وسلم على سيدنا في الآخرين. صل وسلم على سيدنا في كل وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا زدنا علما وسع لنا في أرزاقنا بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا بهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كاسر النوال يا حسن الفعل يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kembali kami beritahukan kepada seluruh jamaah untuk jangan pulang. Zikiran. Nyebut, tapi kong nyebut Allah. Ah ini yang baik ya. Subhanallah. Kalau itu enggak. Mencabut nyawa-nyawa orang kafir, begitu juga malaikat. Kejam juga. Kau tak pites sekarang ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Munkar nakir serempak. Lah kok bisa? Saya sudah bilang tadi, jangankan munkar nakir, mohon maaf. Kenapa sih orang banyak yang tidak lolos jawaban dari para munkar nakir? Mohon maaf, bukan hasil hafal-hafalan. Bapak-bapak, saya tak perlu sholat mungkinlah. Kenapa? Saya sudah hafal pertanyaan munkar nakir itu. Sebelum mati mau saya tulis.